ubahkanlah hati kami. Berbicaralah kepada setiap pribadi. Hari ini biarlah firman-Mu meneguhkan kami kembali. Kami membacanya dengan seksama, mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, dan melakukannya dengan penuh kerendahan hati dalam hidup kami tiap-tiap hari. Tolonglah kami semua, mampukanlah hamba-Mu yang terbatas ini. Biarlah Roh Kudus sendiri boleh berbicara dalam hati kami masing-masing, menggugah pikiran kami, menggerakkan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat datang bagi kita semua, khususnya bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di Gereja Interdenominasi Injil Indonesia wilayah Tokyo. Selamat datang di gereja yang adalah rumah bagi semua orang. Gereja yang menjadi tempat pelatihan untuk kita bisa dipersiapkan menjadi alat untuk menjangkau orang-orang yang terhilang. Amin. Hari ini kita melanjutkan seri kita. Kita sudah belajar dalam beberapa minggu terakhir beberapa topik dari seri Memiliki Hati Kristus sesuai dengan tema pelayanan kita tahun ini. Kita sedikit mereview apa yang sudah kita bahas selama ini. Yang pertama, kita sudah belajar melihat seperti Kristus. Kemudian kita sudah belajar juga bagaimana hidup berbelas kasihan seperti Kristus. Bagaimana Kristus menjangkau yang terhilang, begitulah kita juga memiliki hati seperti Kristus. Dan terakhir kemarin kita belajar di bulan Maret tanggal 17, kita belajar fokus hidup seperti Kristus. Kita berjumpa di sana dengan the imperfect disciple yang belum mengerti, sekalipun sudah berkali-kali Kristus bicara kepada mereka. Bahkan mereka lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri dan apa yang akan mereka dapat di masa depan. Nah, hari ini kita akan belajar memiliki hati seperti Kristus, hati yang tekun berdoa, sikap hidup yang sungguh mengandalkan Allah dalam kehidupan dan keberadaan tiap-tiap waktu. Nah, saudara, fasten your seat belt. Perjalanannya akan jadi perjalanan yang panjang. Bagi saudara yang belum sarapan, please bear with me. Saudara, mari kita membaca teks yang akan menjadi pokok perenungan kita hari ini. Saya akan membacakan dari Alkitab terjemahan baru. Ya, saudara kalau mendengar saya berbeda terjemahannya, wah pendeta kok salah baca. Bukan, ini terjemahan baru, jadi mungkin agak berbeda. Saya harus terus menggunakannya supaya kita mulai terbiasa. Saudara, mari kita membaca Kisah Rasul pasal yang ke-12, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Kaum bapak laki-laki membaca ayat 1, kaum ibu dan wanita membaca ayat yang kedua. Begitu berganti-gantian sampai dengan ayat yang ke-5. Mari kaum bapak dan laki-laki kita membacanya bersama-sama ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyenangkan hati orang Yahudi. Ia selanjutnya menyuruh menahan Petrus juga. Waktu itu hari raya roti tak beragi. Sama-sama. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Namun jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Saudara, bagian perikop yang baru saja kita baca ini adalah bagian dari kisah di mana ada ancaman dari luar dan dari dalam gereja. Saudara, kalau kita mundur sedikit ke pasal 11 ayat yang kedua, kita akan menemukan bagaimana Petrus dicecar dengan perselisihan oleh murid-murid yang lain karena membaptis Kornelius dan mendengar ada berita keselamatan disampaikan di Antioquia
orang-orang non-Yahudi. Saudara, perdebatan antara orang bersunat dan tidak bersunat, antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Dan kita melihat sesudah itu ada peristiwa Yakobus, yaitu murid di mana dari 12 murid yang mati pertama kali, martir pertama kali, yaitu Yakobus, saudara Yohanes. Dia dipenggal kepalanya dengan golok. Karena kata yang digunakan di sana bukan rompaya tapi makaira. Bahasa Yunaninya makaira itu adalah pedang yang kecil yang berada di pinggang dari prajurit Romawi. Saudara, ketika hal itu dilakukan, jadi Yakobus ini adalah rasul pertama yang martir dari 12 rasul versi Kisah Rasul pasal 1 ayat 26. Pasca dipilihnya kembali pengganti Yudas Iskariot. Nah, ketika hal itu dilakukan oleh Herodes, nampaknya membuat posisi daya tawar politik Herodes makin kuat. Karena dilihat itu menyenangkan orang Yahudi dan dia juga makin berusaha untuk membuat impres orang-orang Yahudi, maka dia katakan, oke, kalau ini belum cukup untuk menyenangkanmu, mari kita lakukan yang lain. Tangkap Petrus. Petrus yang berkhotbah, yang begitu banyak mempengaruhi orang. Dan saudara, inilah serangan pertama terhadap gereja yang datang dari institusi pemerintahan atau institusi politik. Inilah serangan pertama untuk gereja yang diorganisir secara langsung oleh kekuasaan. Yang dilakukan dengan intentionally dan dengan keinginan politik yang tinggi. Walaupun sebelumnya sudah ada serangan terhadap gereja yang dipelopori oleh kelompok beragama. Itu kita bisa lihat dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 1. Institusi agama justru mempersekusi gereja. Dan orangnya tentu kita tahu, namanya adalah Saulus. Tapi dari institusi negara, inilah pertama kali terjadi penganiayaan. Saudara, kalau saudara memperhatikan rangkaian khotbah yang 4 seri ke belakang, saudara akan menemukan bagaimana kita diarahkan untuk melihat murid yang dipersiapkan, lalu kemudian sampai kepada kematian dan kebangkitannya. Dan hari ini kita belajar tentang murid pasca tidak lagi bersama dengan Kristus. Dan pertama kalinya mereka menghadapi penganiayaan. Saudara, apa yang kita bisa ambil dari situ sebagai aplikasi yang pertama dan yang sederhana? Saudara, ketika kita berusaha menyenangkan manusia seperti Herodes menyenangkan orang Yahudi, maka yang ada adalah kita pasti melawan Allah, betul tidak? Kita tidak bisa menyenangkan semua orang, walaupun kita bisa melayani semua orang, betul ya? Maka kalau orang yang berusaha menyenangkan semua orang pasti capek hidupnya, stres, dan pasti bergumul. Maka marilah kita menyenangkan Tuhan, saudara, bukan menyenangkan manusia. Dan memang menyenangkan Tuhan pasti membuat kita tidak selalu disenangi oleh manusia, betul kan? Karena tidak semua menyenangkan hati Tuhan dan tidak semua senang dengan Tuhan, betul. Nah saudara, maka jangan heran ketika kita tidak bisa menyenangkan semua teman-teman kita, lalu kemudian kita dibenci dan tidak disukai oleh manusia di sekeliling kita. Tapi ada Pak teman saya, dia memang tidak menyenangkan Pak. Udah gak menyenangkan Tuhan, gak menyenangkan pula kita temani katanya. Ya. Bawaannya minta ditraktir mulu Pak. Padahal gajinya banyak. Gitu ya. Bawaannya minta dibayarin mulu Pak gitu ya, gak pernah ngebayarin kita begitu ya. Saudara, kalau gereja fokus hanya mencari kemuliaan sendiri dan berusaha menyenangkan orang-orang yang ada di dalamnya, maka gereja tidak pantas jadi gereja. Jika gereja dipersekusi oleh kepentingan apapun, baik kepentingan agama, saudara kalau mengikuti YouTube gereja kita sekarang, saya sendiri sebenarnya bukan orang yang suka dengan media sosial. Saya membaca komen-komen di YouTube mengerikan saudara. THT kita tahu ya, pernah lihat gak sih? Di Instagram, di YouTube ya, short YouTube ya. Kita menjawab isu-isu yang ditanyakan oleh banyak orang di bawah 2 menit. Tidak mudah kan menjawab isu teologis dalam 2 menit. Saudara, kalau bisa tolong bantu saya. Saudara jadi narasumber gitu. Tetapi ketika jawaban itu dipublish, semua di orang-orang netizen
lebih cepat jempolnya daripada otaknya berpikir. Maka sewaktu saya baca, waduh, puji Tuhan saya bukan YouTuber ya. Kalau saya YouTuber sudah gila saya. Membaca komen-komen itu. Saudara tahu ada komennya? Pendeta bodoh. Masa masih ragu dengan imannya, saudara? Waduh, saya sedih sekali mendengar berita itu dan bacaan itu. Saya mau jawab rasanya, tapi apalah dayanya. Aku tak mengerti membuka YouTube. Apalagi membalas komennya. Saudara, tapi itulah, kita tidak perlu mengasihani diri sendiri, tetapi saudara, jika gereja dipersekusi oleh kepentingan politik atau kepentingan organisasi agama atau kepentingan kelompok-kelompok tertentu, nggak usah terlalu kepedean, nggak usah terlalu kaget dan mengasihani diri sendiri. Saudara, itu sudah dimulai sejak gereja mula-mula. Jadi ketika ada gereja dipersekusi, you are not alone and you are not the first church have been persecuted. Engkau bukan gereja pertama, engkau bukan orang Kristen pertama yang menjadi sasaran kebencian. Bahkan diatur dengan sistematik sekali oleh negara. Diorganisir oleh negara. Bahkan, kelak kalau kita membaca sejarah, salah satu kaisar Roma membakar istananya sendiri. Dan menyalahkan itu kepada orang Kristen. Untuk memberikan dekret, membunuh semua orang Kristen. Bahkan martir diikat di setiap tiang istananya. Karena dulu belum ada PLN. PLN-nya adalah orang Kristen. Jadi konsepsi menjadi terang betul-betul secara harafiah, saudara. Dibakar di atas tiang dan menerangi istana kaisar. Ngeri ya. Kita belum apa-apa udah terbakar emosi kan. Belum dibakar badannya. Saudara, saat itu gereja diancam. Bukan hanya dari dalam tetapi juga dari luar. Di sisi lain, saudara, gereja jangan merasa aman atau kebal. Saudara, kalau di Indonesia biasa ya persekusi ya. Di mana gereja itu minoritas, biasanya mengalami banyak ancaman dan tantangan. Tapi gereja di Jepang beda, saudara. Anda pernah mengalami persekusi? Enggak pernah. Pada zaman ini. Tentu pada zaman lalu, tahun 1500-an, beda cerita, saudara. Kiristan di Jepang itu berbeda. Tiba-tiba Anda bisa dipenggal tanpa alasan. Saudara, gereja diancam dari luar dan dari dalam. Maka kalau kita berada saat ini di negara yang cukup aman, cukup toleran terhadap agama, bukan karena toleran tapi mereka nggak peduli dengan agama. You mau bangun gereja terserah, mau bikin apa saja terserah asal jangan ganggu saya. Saudara, atau mungkin karena gereja merasa nyaman, ya uangnya banyak, ya jemaatnya sudah banyak, maka ya tenang saja, kita pasti aman. Saudara, gereja masih akan terus mengalami masa sulit. Gereja pasti akan berada dalam serangan-serangan si jahat iblis. Selama iblis masih punya license untuk beroperasi di dunia ini, maka dia akan terus mempersekusi semua orang Kristen, mempersekusi gereja dengan caranya. Tentu saja persekusi tidak harus cara penganiayaan, tetapi memberikan leisure yang begitu banyak bagi orang Kristen. Saudara, di Jepang persekusinya bukan aniaya, tapi persekusinya adalah kecukupan, kesenangan, dan kenikmatan hidup. Betul? Hati-hati. Persekusi tidak harus selalu penganiayaan. Dan ia akan terus berusaha mengganggu keharmonisan di dalam gereja. Dari dalam dia akan berusaha memecah belah. Dan gereja nggak punya sejarah tetap bisa bertahan lama dalam satu ikatan kuat. Dia terbiasa untuk terpencar. Dan memang Tuhan tidak menginginkan gereja lama untuk berdiam diri. Pasca Kristus bangkit dan naik ke sorga, Tuhan menegur mereka yang enak ngumpul bikin PA terus di upper room itu. Mereka ngumpul karena ketakutan. Yesus bilang apa? Ngapain pada di sini? Bukankah sudah kukatakan engkau akan menjadi saksiku kalau engkau menerima kuasa. Saudara, akhirnya para rasul tidak berpencar. Orang-orang Kristen lah yang tersebar ke seluruh penjuru daerah kekuasaan Roma. Saudara, iblis tidak suka dengan gereja yang baik. Iblis tidak suka kepada gereja yang setia kepada Injil Kerajaan Allah. Iblis tidak suka gereja yang mengerjakan pekabaran Injil.
gereja yang memperhatikan dunia luar. Iblis berusaha membuat anggota gereja itu tidak damai satu dengan yang lain. Dengan cara apapun. Dengan alasan apapun. Saudara, di gereja kita menemukan orang-orang yang sangat konyol, benar? Benar nggak? Takut-takut jawabnya. Saudara, di gereja itu penuh dengan orang-orang yang agak aneh-aneh, saudara. Dan di gereja kita berjumpa dengan orang yang hari ini berteman, besok bermusuhan. Anda relate dengan kisah itu? Semalam baru makan bareng-bareng, hari Minggu ketemu buang muka. Tapi sesudah ibadah berdamai lagi, karena gak ada yang ngajak dia makan. Iblis sangat mengerti bahwa kalau dia bisa membuat anggota gereja saling bermusuhan, maka itu akan mengganggu dan menghentikan pekerjaan gereja untuk melakukan perintah Allah. Gereja tidak akan berdoa dan iblis tahu. Kalau bicara tentang kekhawatiran, maka iblis sangat mengerti sekali bahwa gereja itu punya banyak kekhawatiran akan masa depan. Kalau saudara membaca kitab Ibrani, saudara akan menemukan banyak kekhawatiran di dalam jemaat-jemaat yang diaspora itu. Kristus tak kunjung datang. Murid-murid atau rasul sudah mati bertumbangan satu persatu. Dan mereka dipersekusi. Lalu kapan nih? Bagaimana nasib kita? Saudara, gereja mendapat tantangan, kebutuhan. Dan gereja juga bisa terjebak pada kesombongan dan kejayaan masa lalu. Betul ya? Makanya saya pernah tuh masuk satu gereja. Dulu uang kita banyak banget. Jemaat kita penuh sampai keluar. Waktu saya datang itu dulu kapan? 5 tahun yang lalu, sekarang mana? Mengapa engkau hidup di masa lalu terus? Gereja ketika dikuasai oleh iblis, begitu pikirannya dijebak oleh masa lalu, maka dia tidak akan pernah bisa maju ke masa depan. Gereja ketika mulai kompromi dengan beritanya, dengan doanya, di mana dunia tidak lagi tertarik dengan berita Injil yang murni, maka gereja tidak bisa memberikan pertumbuhan rohani yang sejati. Saudara sudah bisa lihat ya masa kini, yang menghiasi media sosial bukanlah narasumber yang proper untuk membicarakan tentang agama, bukan? Tentang iman percaya, bukan? Saudara tentu tahu ada banyak orang-orang di Instagram sana yang pada masa pandemi dia berusaha untuk membuat konten-konten digital, tapi akhirnya setelah selesai pandemi dia punya gereja sendiri dan akhirnya menjadi pendeta. Mengerikan, bukan? Saudara tahu akhir-akhir ini berita seperti apa di Indonesia. Orang terkenal hanya karena mengucapkan satu kalimat dan itu biasa dalam dunia pertiktokan. Bersinar abangku. Apa itu? Ini anak-anak muda relate ya. Kalau begitu gereja yang diciptakan oleh Allah rugi dong. Saudara, berita yang disampaikan gereja menyenangkan telinga dan perasaan orang yang mendengarnya. Saudara, ada satu orang hamba Tuhan yang sangat bagus sekali. Dia menulis buku Authentic Christianity dan buku yang bagus sekali berjudul Spiritual Warfare. Dia berkata begini nih. Ini buku tahun 2001 kalau saya tidak salah. Dia berkata begini dalam bukunya. Gereja pada abad ke-21 ini mengalami tantangan secara finansial, tantangan keanggotaan, jumlah anggota, tantangan kerohanian, dan mereka berada dalam masalah besar. Kenapa? Karena satu-satunya gereja yang bertumbuh pada abad 21 ini adalah gereja yang mengambil suasana duniawi masa kini dan berita yang lebih sekular. Berita-berita duniawi. Gereja-gereja fundamental yang berpegang teguh kepada prinsip Alkitab, kepada khotbah sebagai elemen dasarnya, sekarang kondisinya sekarat dan mengkhawatirkan. Sedih ya? Atau saya mau katakan begini, gereja yang punya prinsip kuat kepada firman Allah, memberitakannya dengan serius sekali, justru tidak disukai dewasa ini. Gereja yang kebanyakan mempertontonkan stand up komedi itu yang banyak followernya, benar. Kalau mau stand up komedi undang Tesi lah ke sini.
Wah, anak muda gak ada yang tahu ya. Undang Komeng lah itu ya. Uhuy. Saudara, hari ini kita mendengar berita dari firman Allah bahwa jemaat gereja mendengar Petrus ditangkap, dipenjarakan, dan dimasukkan dalam pengawalan maksimum security. Pengawalan yang super ketat. Jemaat yang mendengar berita itu, pasca mendengar berita tentang Yakobus yang dipenggal itu, mereka mulai khawatir. Kalau soko guru yang ini juga dipenggal kepalanya, apa jadinya kita? Yang sudah meninggalkan iman percaya kita dari keyahudian kita. Apa yang akan terjadi pada kita? Dan mereka berkumpul saudara, mereka berdoa. Dan dalam situasi kondisi itu mereka fokus berdoa untuk Petrus. Saudara, menarik sekali. Di dalam ayat yang kelima ada satu kalimat kecil sekali yang begitu pendek tapi begitu penting sekali untuk diperhatikan. Saudara, waktu mereka mendengar berita Petrus di penjara, sikap mereka seolah kontradiktif. Maka kata penghubung atau konjugasi tetapi itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita perhatikan. Menjadi sebuah pattern dari sebuah komunitas orang percaya. Ketika dia mendengar berita dari seorang hamba Allah yang ditangkap, dianiaya, dipersekusi dan terancam bahaya, ketika mereka mendengar saudara seiman mereka dipersekusi, mereka tidak justru mencari jalannya sendiri. Mereka justru dikatakan bersikap yang berbeda dari berita yang mereka terima. Maka dikatakan, demikianlah Petrus ditahan dalam penjara. Tetapi saudara, kalau Petrus ditahan harusnya mereka lari. Karena kalau pemimpin ditahan kemungkinan anggotanya juga akan menyusul, betul? Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya. Atau dengan kata lain kalau saya boleh bahasakan dengan bahasa saya adalah situasi di tengah gereja dan jemaat terlihat nampaknya mulai ada ancaman bahaya dan berada dalam situasi putus asa. Tetapi sepertinya Petrus akan dihukum mati. Tetapi sepertinya gereja yang baru saja berkembang akan dihancurkan sebelum bisa memberitakan Injil dan menjadi pemberita Injil Kerajaan Allah sampai ke berbagai belahan dunia. Tetapi seolah tidak berhenti di sana. Tetapi dalam menghadapi masalah yang berat ini justru jemaat Allah melakukan yang tidak biasa dilakukan oleh dunia. Apa itu? Mereka tidak bersembunyi dalam ketakutan, mereka tidak meringkuk dalam persembunyian. Apa yang mereka lakukan? Kita baca sama-sama. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Bukankah ini yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang gereja, sebagai sebuah entiti yang namanya gereja, sebagai seorang pribadi di dalam satu ikatan korporat yang namanya gereja, sebagai seorang percaya di tengah keluarga? Bukankah seharusnya kita yang dengan tekun mendoakan apapun yang terjadi di gereja kita, kepada saudara keluarga kita? Saudara, kita mungkin tidak punya apa-apa yang dimiliki oleh Herodes dan seluruh perangkat-perangkat negaranya. Tapi kita punya akses yang tidak terbatas kepada Allah di sorga. Amin. Banyak orang Kristen nampaknya sudah melupakan itu. Akses yang tidak terbatas kepada Bapa di sorga. Menarik sekali bukan? Kalau kita lihat di ayat yang kelima, ada dua kata. Prison and prayer. Dua kata yang bersandingan dalam satu ayat. Ada ancaman penjara, tapi direspon dengan doa. Ada ancaman aniaya, tapi direspon dengan iman di dalam doa. Ada ancaman bahaya, tetapi mereka tidak melarikan diri, justru mereka bertahan di dalam doa mereka. Saudara, adakah di antara kita yang demikian? Saudara, seorang hamba Allah bisa dipenjara, tetapi tidak ada yang bisa memenjarakan doa anak-anak Allah yang berdoa bagi hamba-hamba Allah, betul? Tidak ada yang bisa memenjarakan doa-doa kita. Mungkin kita nggak bisa pergi kemanapun, kita hanya bisa di rumah. Tapi doa kita bisa sampai kemanapun, betul? Makanya saya kadang suka sedih deh kalau lihat PD angka pesertanya itu hanya di bawah 40 terus. Paling mentok 38.
Entah kemana semua jemaat kita. Entah ada di mana pada hari itu setiap hari Jumat jam 8 malam. Kerja Pak. Baru pulang Pak. Di kereta Pak. Saudara, saya percaya semua jemaat mungkin tidak hadir dalam ruang Zoom itu. Tetapi hati dan doanya juga menggema dari tempatnya pribadi. Amin. Dalam hatinya, enggak kok Pak. Saudara, istilah yang digunakan oleh Lukas, mari kita lihat sama-sama nih. Istilah yang digunakan Lukas itu, tekun itu bicara tentang kata sifat yang menekankan satu perbuatan yang intentionally dan terus-menerus terjadi dan tidak mengalami naik turun, tapi terus naik pada puncak tertingginya dan terus berada di sana. Kalau orang naik mobil itu gaspol, nggak turun-turun, nggak ada rem-rem. Saudara, latar belakang teks ini tentu kita sudah tahu bahwa gereja itu diancam dari luar dan dalam. Itu latar belakang teks ini. Tapi menarik sekali, jemaat makin tekun berdoa. Lututnya makin tertancap di hadapan Allah. Dan mereka melakukan hal terbaik yang mereka bisa lakukan. Hal terbaik yang mereka bisa lakukan bukanlah melakukan pemberontakan dengan membebaskan Petrus dari penjara melawan prajurit. Enggak. Hal terbaik yang mereka bisa lakukan adalah berdoa. Dan doa bukanlah pilihan terakhir Bapak Ibu. Doa bukanlah pilihan terakhir gereja. Doa adalah respon pertama gereja. Bukan kita dikatakan ayat 5. Tetapi mereka segera berlutut dan berdoa dengan tekun di hadapan Allah mendoakan Petrus. Situasi yang nampaknya hopeless, tetapi gereja sesungguhnya tidak pernah helpless. Saudara, Herodes punya penjara, punya prajurit, punya senjata. Tapi gereja punya kuasa di dalam nama Allah Bapa, pencipta alam semesta ini. Yang kepadanya kita berdoa. Amin. Jemaat nampaknya melakukan apa yang firman Allah perintahkan kepada kita. Mari kita baca sama-sama deh. Firman Tuhan berkata apa? Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau. Dan engkau akan, saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda hari ini? Apa yang membuatmu makin tekun berdoa? Ketika situasi menghadapi kehidupan kita yang begitu hopeless kelihatannya. Entah dalam pekerjaan, dalam pernikahan, dalam parenting, dalam kehidupan pribadi, studi, bahkan melihat masa depan. Apa yang kau lakukan? Mengatur strategic planning, membuat contingency plan, atau menancapkan lututmu di kamar dan berdoa kepada Tuhan. Ya Allah yang Maha Agung, aku tak mampu menghadapinya. Tolonglah hamba-Mu ini. Akankah kita berseru seperti seorang laki-laki yang begitu putus asa itu dan berkata, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Tolonglah aku yang tidak mampu ini. Ketika engkau menghadapi krisis dari luar maupun dari dalam kehidupanmu, apa respon pertama yang muncul di benak dan pikiranmu? Saudara, istilah ektenes ini bicara dua istilah sebenarnya. Pertama istilah medik. Istilah medik menggunakan istilah ektenes juga. Artinya stretch out, meregangkan. Otot ligamen itu diregangkan sampai batas-batas dia bisa meregang. Ide utamanya adalah otot-otot doanya itu betul-betul ditekan sampai batas terakhir yang dia punya. Ketika dia digabungkan dengan ketekunan, kata ektenes ini bicara tentang intensitas dan tanpa henti. Jadi ditarik kenceng terus, nggak berhenti. Kalau tarik kendor itu namanya tarik ulur. Itu namanya doa karet. Tahu doa karet? Kalau orang tua dulu ada namanya lagu Cinta-Cinta Karet. Tahu ya? Aduh, anak Gen Z emang susah ya. Saya berasa tua banget kayaknya. Ya. Saudara, kalau hidup seperti itu, naik turun, tarik ulur, itu tidak ada dalam kamus gereja mula-mula. Ketika mereka mendengar Petrus ditangkap, mereka langsung kenceng, gas berdoa Tuhan. Mereka nggak berhenti sampai sesuatu terjadi.
Istilah atletik ini bicara tentang berjuang dengan segenap tenaga. Kalau saudara menonton satu film yang berkisah tentang Maggie atau Mary, saya lupa namanya, dia seorang olimpian di dalam loncat indah, senam loncat indah. Dia meraih piala medali perak dalam olimpiade, tapi dia tinggal di desanya, dia nggak pergi keluar, tapi karena ototnya rusak di kakinya, dia nggak bisa lagi bertanding. Tapi kemana-mana dia selalu bangga menggunakan baju atletiknya, baju olimpiadenya. Dan seluruh kota itu dia bebas, mau kemana saja, dia bebas aksesnya. Mau makan apa saja di restoran mana saja, dia gratis seumur hidupnya. Maka dia bangga, dia nggak mau kerja, dia nggak mau ngapa-ngapain. Kenapa? Kemana-mana dia selalu membanggakan apa? Dia pakai medalinya, dia pakai baju atletiknya. Dan semua toko pasti ada foto dia yang membanggakan desanya. Saudara, ketika dia dihormati sedemikian rupa, itu bukan karena medali perunggu yang dia dapat, karena ada medali emas kan, tapi karena dia di tengah penampilan yang terakhir, dia berlari dengan kencang di tengah kesakitan ototnya yang sudah terluka. Secara fisik dia tidak mungkin lagi bisa berlari, tapi dia mengabaikan semua kesakitan itu, lalu dia berlari dengan kencang, dia tidak bisa lagi melihat selain medali itu, dan akhirnya dia memenangkan juara ketiga. Dan itu membuat seluruh desanya bangga. Saudara, dia berjuang dengan sekuat tenaga, digunakan untuk berlari dengan maksimal, otot-ototnya tegang, meregang tanpa batas. Tapi ada satu penulis Kristen bernama Benjamin Jowett. Dia mengatakan begini tafsiran dia. Dia berkata, loh, ektenes ini seperti gambaran ketegangan dan energi dari alat musik petik biola. Biola itu kalau dikencengin, makin kenceng, maka nada yang dihasilkan pasti lebih tinggi. Maka yang tadinya teng teng teng, ting ting ting. Coba nanti tarik temanmu ya, dari dua arah, bunyinya gimana dia? Kalau cuma dicubit kan, aw. Ya. Saudara, menarik ya, Benjamin Jowett mengatakan bahwa suara mereka berdua itu begitu tinggi sekali nadanya karena begitu kencang resistensi, penganiayaan dan ancaman yang terjadi itu. Jadi konsep dasarnya apa? Kesungguhan, semangat untuk melakukan sesuatu bukan dengan santai atau asal-asalan. Jadi doa mereka saat itu bukan doa asal-asalan. Seperti orang yang terpaksa ikut PD. Mari kita doakan bersama. Kadang-kadang mulutnya aja ngomong, tapi nggak ada suaranya. Pikirannya juga, berapa ya kemarin kursnya naik? Rupiah kayaknya turun nih. Mereka tidak berdoa salah-salah, saudara. Mereka tidak berdoa santai, tapi berusaha dengan keras melakukannya. Bahkan mereka mungkin harus melawan rasa ngantuknya, melawan rasa takutnya. Mereka memikirkan, jangan tiba-tiba rumah ini digerebek, lalu kemudian kita ditangkap. Tapi sekarang kan kita berdoa di sofa yang begitu empuk. Kita pakai headset yang begitu nyaman, yang noise cancellingnya begitu tinggi. Sampai-sampai kita betul-betul hilang noise doanya. Sampai kita nggak dengar lagi, PD udah selesai, akunnya masih nyala. Ayo, siapa yang begitu? Saudara, bisa nggak ya kita seperti mereka? Gambaran semangat dan gambaran orang-orang yang satu suara, satu chord itu dengan tujuan yang sama, perasaan yang sama, dicurahkan kepada Bapa itu. Berseru, Tuhan, Petrus ditangkap, tolong bebaskan dia. Karena kalau dia di penjara, dia dipenggal, bagaimana kami jemaatnya ini? Aku tahu Allah penuh kuasa, maka Tuhan tolonglah, tunjukkanlah kuasamu. Semua menangis, semua berseru, semua berlutut. Mereka menyerukan doa yang sama. Dan tanpa henti. Saudara, menarik sekali untuk diselidiki. Kok bisa ya jemaat ini seperti ini? Dan saya bertanya, mengapa jemaat masa kini gak bisa seperti ini? Ada yang bertanya begitu? Saudara, kenapa ya?
Ternyata memang jemaat ini bukan baru pertama kali melakukan ini. Bukan baru pertama kali mengalami ini, saudara. Ini sudah yang kesekian kali, ini dilatih oleh Tuhan. Saudara, ektenes ini, tekun ini tidak bisa dapat dalam semalam. Tapi dihasilkan, dilatih, dibentuk, dipoles oleh Bapa, oleh Allah kita melalui situasi dan pergumulan yang tiap hari dihadapi. Saudara, mari lihat sama-sama. Mereka juga mengalami pergumulan yang berat ketika mereka semua bertekun dengan sehati untuk mencari pengganti Yudas. Ada 120 orang berkumpul hari itu untuk berseru dengan sungguh-sungguh, berdoa bersama-sama. Perhatikan kalimatnya, dengan apa? Sehati, bertekun dengan sehati. Mereka bingung, siapa nih yang bisa gantiin Yudas? Di antara mereka nggak ada yang komplain tentang Yudas, nggak ada yang ngejulitin Yudas yang sudah mati itu. Gara-gara Yudas kita mesti begini, harusnya kan kita bisa pergi, udah. Mereka nggak bicara lagi masa lalu, mereka satu hati bicara, Tuhan, apakah yang akan Engkau kerjakan dalam kami? Kami sekarang kekurangan murid. Siapakah di antara ketiga yang kami ajukan ini menjadi murid pengganti Yudas? Mereka nggak berani memutuskan sendiri. Dan mereka berdoa, bergumul dengan tekun. Kata tekun menunjukkan waktu yang cukup lama, saudara. Yang kedua, mereka juga punya pengalaman ketika Petrus dan Yohanes sebelumnya dihadapkan pada sidang mahkamah agama di Yerusalem. Pada Kisah Rasul 4 ayat yang ke-24. Ketika mereka mendengar kedua rasul itu ditangkap, dihadapkan kepada institusi pengadilan agama, mereka kemudian berseru bersama-sama kepada Allah. Coba perhatikan doanya. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut serta isinya. Mereka satu hati, Tuhan bebaskanlah. Dan kelak peristiwa ini dijadikan oleh Paulus sebagai bahan ajar kepada jemaat di Efesus untuk setia bertekun dalam doa untuk orang-orang kudus. Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus apa? Berdoalah dalam setiap waktu, di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu, dengan permohonan yang tak ada putus-putus untuk segala orang kudus. Yang ketiga, ketika berada di Taman Getsemani. Ketika Yesus yang menjadi teladan mereka, dicatat oleh Lukas pasal 22 ayat 44. Terjemahan bahasa Indonesia modernnya menerjemahkannya begini. Kalau terjemahan bahasa Indonesia yang biasa yang kita pegang, itu saya agak kurang cocok dengan terjemahan ayat itu. Karena di situ dikatakan, maka Yesus merasa ketakutan. Saya sudah jelaskan dalam Paskah kemarin, dalam Jumat Agung, Allah yang kuimani tidak pernah merasa takut. Ayat itu perlu diperbaiki terjemahannya. Terjemahan modern menerjemahkan ketika berada dalam penderitaan yang berat, dia makin sungguh-sungguh berdoa. Kata sungguh-sungguh berdoa itu menggambarkan semangat dan ide yang sama dengan ayat yang kita baca dari Kisah Rasul pasal 12 ayat yang kelima. Semangat itu yang kemudian dimengerti oleh para rasul dan murid-murid yang lain bersama seluruh orang-orang percaya. Dia makin sungguh-sungguh berdoa, peluhnya sampai seperti titik-titik darah menetes ke tanah. Mereka sehati khusus berdoa untuk pembebasan Petrus. Sedemikian fokusnya mereka berdoa kepada Allah untuk kepentingan Petrus. Mereka berdoa bukan hanya sebagai umat Allah, saudara. Kata sungguh-sungguh, sehati, itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang berbeda-beda. Mereka tidak melihat dirinya sebagai satu anggota gereja. Tapi mereka melihat dirinya sebagai satu ikatan keluarga. Saudara, kalau satu keluarga beda-beda enggak? Kami satu keluarga beda-beda. Saya rambutnya ikal, Bu Epi rambutnya lurus, Kaila lurus, Tiara keriting sendiri. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang abu-abu. Ada yang gemuk, kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek. Karakternya juga berbeda. Orientasinya juga berbeda. Hobinya juga berbeda. Tapi ketika dia masuk ke dalam satu ikatan keluarga, untuk berdoa, dia tidak melihat doa dari sudut perbedaan, betul?
Saudara, kalau kita berdoa untuk satu anggota kita yang mengalami penganiayaan, kalau kita berkata, dia kan orang Batak, aku kan bukan orang Batak. Aku kan orang Manado. Tapi kan orang Manado bilang, orang sama bersaudara. Gitu kan? Dia kan orang Cina, aku bukan orang Cina. Aku orang Filipina, aku orang Thailand. Sawadika, kapunka. Aku gak mau berdoa untuk mereka. Saudara, perbedaan itu tidak bisa dipegang, tidak bisa diabaikan, tetapi itu tidak boleh memisahkan kita untuk berdoa. Karena mereka bisa bertekun satu hati, karena mereka mengabaikan seluruh perbedaan itu. Dan mengikat dirinya kepada satu keluarga yang namanya gereja. Saudara punya keluarga jauh di tanah air, di Indonesia. Tapi keluarga kita, yang paling dekat di Jepang ini ya, teman gereja kita. Coba lihat kiri kanan Anda. Nah itu saudara Anda. Jangan lihat kiri kanan, jelek banget lu. Gendut banget lu. Saudara, mereka yang di samping Anda itulah yang dengan setia mengabaikan perbedaan dirinya dengan Anda dan berdoa untuk Anda tiap-tiap hari. Amin. Bilang dong terima kasih ke sebelahnya. Kasih ya. Thanks ya. Thanks for praying for me. Jangan nanya, emang lu pernah doain gue? Saudara, Herodes memiliki penjara, tapi kita punya kuasa. Kuasa yang maha tinggi. Saudara, doa seperti ini yang kita butuhkan sebagai umat Allah. Ketekunan seperti ini yang dirindukan Tuhan bagi gereja. Tekun bersuara dengan stretch out, dengan begitu ketat otot doanya, tanpa batas. Saudara, bukankah itu yang dijanjikan oleh Allah dalam firman-Nya? Coba kita baca sama-sama janji Tuhan ya. Matius pasal 21-22, apa kata firman Tuhan? Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa-doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, apa kehendaknya? Kita semua bertekun di dalam doa dengan kesehatian. Ayat yang ke-15, dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa ia telah. Amin, puji Tuhan. Dalam ayat yang keempat, dikatakan bahwa Petrus dipenjara dengan kawalan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Saudara, atau 16 orang prajurit terlatih. Masuk dalam leguin khusus. Pengawasan tahanan yang bisa bertahan dalam situasi ekstrim sekalipun. Apalagi cuma jaga orang dalam penjara mah gampang. Pasukan khusus kok. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, ini Petrus memang suka tidur ya. Di Taman Getsemani juga dia tidur 11 tahun yang lalu. Persis 11 tahun yang lalu belum berubah juga tidurnya. Dalam ayat yang 6 dikatakan Petrus diikat di penjara dengan dirantai terikat pada 2 tentara. Jadi ada 2 rantai kepada 2 tentara. Jadi kalau tentaranya pengen ngupil, tangannya ketarik. Karena tangannya diikat kepada tangan si tentara atau kakinya terikat dengan kaki si tentara. Tapi anehnya saudara, kalau baca ayat yang ke-6 kok dia bisa tidur ya? Saudara, kalau saya tidur dicolek dikit aja, ada apa? Ya, saya nggak bisa tidur begitu. Tapi Petrus dikatakan apa? Petrus tidur. Kata yang digunakan dalam bahasa Yunani itu deep sleep. Berbahagialah orang seperti Petrus yang bisa tidur di mana saja, kapan saja. Saudara, kalau saya lihat orang ya, pernah saya punya sahabat ya, masuk asrama tidur, masuk tempat tidur, kita baru ngomong, ini kurang ajarnya teman saya tuh ya. Yang kemarin tuh kenapa ya? Saya jelasin dong. Jadi begini, baru 3 kalimat ya. Pagi-pagi saya tanya, lu nanya tapi lu tinggalin gue tidur. Ya emang intentionally sih, supaya lu jangan duluan tidur. Karena kalau kau duluan tidur, aku gak bisa tidur katanya. Masa? Kamu kan pelor, asal nempel molor.
Dia bisa tidur di mana saja, saudara. Dia bahkan bisa tidur di atas pohon. Saudara bisa tidur nggak di atas pohon? Badannya diikat, lalu tidur. Saudara berbahagia yang bisa begitu ya. Itu bukan kelemahan, itu sukacita terbesar. Begitu jatuh baru. Saudara Petrus tidur, saudara. Tidur tapi dalam situasi diikat. Dan situasi seperti ini tidak biasa. Tidak biasa bagi tahanan diikat pada dua tentara. Ini namanya membuang sumber daya yang gak perlu. Ngapain udah di penjara, pengawasan 4 lapis penjara pintunya, lalu di dalam penjara dia diikat kepada 2 tentara. Tapi dia bisa tidur seperti 11 tahun yang lalu. Artinya 11 tahun yang lalu dia tidur nyenyak di Getsemani, dia juga tidur di penjara dengan nyenyak. Tapi beda tidurnya. Tidur kali ini bukan tidur karena ignorance seperti di Getsemani. Tidur kali ini karena dia bukan lagi worrying, tapi dia resting. Resting di tangan Tuhan. Karena dia sudah percaya kepada Allah. Yohanes pasal 21 bahkan dia sudah diingatkan oleh Tuhan. Kelak orang akan mengikat pinggangmu, tanganmu. Dan kau akan ditarik ke sana kemari, kau akan berakhir dengan kematian yang mengenaskan. Dan dia resting kepada anugerah Tuhan. Maka dia bisa tidur. Jadi rahasia bisa tidurnya nyenyak apa? Penyerahan diri kepada Allah. Jadi kalau ada yang susah tidur, jangan minum obat tidur Bapak Ibu. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Maka tidur juga butuh iman. Betul? Tidur juga butuh iman, karena kita nggak bisa tahu apa yang terjadi sudah kita tidur. Ada gempa, goyang-goyang. Makin enak kita tidur. Betul loh, serius loh. Anak saya nomor 2 berkata gini, Pak, tahun depan kita pulang lagi ke Indonesia ya. Kenapa? Kan kita nanti baru Agustus baru mau pulang. Nanti kita pulang lagi aja, atau kita tunda aja bulan tahun depan. Kenapa? Tahun depan kata Sensei mau gempa keras. Abu Nayo di Jepang. Tenang deh, percayalah kepada Tuhan. Dan kita pasti dipeliharanya. Sunanda. Anda bisa membayangkan wajah Tiara bukan? Sodeska. Tentu saja situasi dan rohani Petrus saat itu sudah berbeda. Tidurnya tanpa worries. Dia bisa resting, dia bisa tenang. Dan itu juga yang diajarkan kepada jemaat sebenarnya ketika dia berkata, serahkanlah ke segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab yang memelihara kamu. Ini pengalaman dia. Karena dia di penjara bisa tidur. Kenapa kau takut? Emangnya kalau kamu khawatir, kamu bisa berbuat apa? Benar juga kan? Emangnya kalau nggak tidur, bisa buat apa? Kalau ada orang yang berkata, aku nggak boleh tidur, karena kalau aku tidur dunia ini kacau. Bahaya itu ya. Hebat banget hidupmu itu. Ayat 7 sampai dengan ayat 11 mencatat bahwa ketika jemaat berdoa, Tuhan mendengarkan dan Tuhan menjawab, dan Petrus dibebaskan di penjara dengan campur tangan yang ajaib. Saudara, malaikat muncul. Colek Petrus. Pet, bangun. Kira-kira gitu kalau dipanggil. Atau Petrus, bangun. Ikat pinggangmu, pakai jubahmu, pakai sepatumu, follow me, follow Pak kita. Kalau orang Manado, ikut aku. Dia jalan. Petrus masih pikir ini penglihatan karena dia lagi ngorok kan. Dia masih mimpi. Sampai udah lepas di dalam persimpangan sampai di ujung gang. Malaikat udah gak ada. Dan menarik, di ayat yang ke-11 nanti kita akan menemukan bahwa dia baru sadar dan dia baru tahu bahwa dia sudah dibebaskan. Puji Tuhan. Sia-sia serahkan kekuatan kepada Tuhan? Itu Tuhan membuktikan. Saudara, Allah menyelamatkan Petrus karena jemaat memintanya dalam doa. Tidak berlebihan kalau saya katakan demikian. Kira-kira kalau kita belajar seperti jemaat mula-mula itu belajar berdoa, berapa banyak yang kita bisa selamatkan dari ancaman bahaya ya di Jepang ini. Saya waktu merenungkan ini Tuhan, kira-kira kalau seluruh 250 jemaatmu di GI3 berdoa satu hati, satu chord dengan satu suara, dengan stretch out kepada Tuhan untuk merebut jiwa-jiwa orang Jepang yang tidak percaya itu,
yang hendak bunuh diri loncat ke kereta itu, ke rel itu. Kira-kira berapa banyak yang bisa diselamatkan oleh Tuhan ya, untuk mereka lepas dari ancaman bunuh diri itu. Berapa banyak orang Kristen yang dianiaya di negara-negara yang begitu sulit. Berapa banyak hamba Tuhan yang begitu kuat hatinya ketika banyak orang percaya berdoa satu hati di dalam setiap doanya, dalam setiap PD. Saya membayangkan jemaat itu ada di sini dan berseru sama-sama, ya Allah, dengarlah doa seluruh misionaris yang ada di Filipina, yang ada di Kamboja, yang ada di Thailand. Tolonglah mereka. Saudara, inilah definisi keep praying until something happen. Dan saudara, itulah yang dikatakan oleh firman Allah. Bagi dialah yang jauh dapat melakukan yang lebih daripada yang kita pikirkan dan doakan. Amin. Dan apa yang terjadi? Saudara, menarik. Petrus baru sadar setelah dia ada di ujung gang. Dan ini mengubahkan Petrus. Nah, ini menarik. Doa jemaat ternyata bukan hanya untuk keselamatan Petrus, tapi juga Tuhan gunakan sebagai jawaban untuk mengubah perspektif Petrus. Petrus diubahkan di sini. Kenapa Petrus diubahkan? Perhatikan kalimatnya. Sekarang taulah aku benar-benar. Loh, tadinya belum tahu. Bahasa Yunaninya kalau kita selidiki, maka dia menggunakan istilah eido. Nah, ini sudah kita belajar ya. Kata melihat, itu banyak katanya. Salah satunya adalah eido. Barulah dia bisa mengamati dengan jelas. Dia baru bisa mengerti dengan jelas bahwa Allah menyelamatkannya. Dia baru sadar, baru mendapat pengetahuan. Lalu apa yang dilakukan oleh Petrus setelah dia dibebaskan? Apa yang dilakukan orang yang baru saja diselamatkan? Yang pertama dia tuju bukan pergi ke kafe. Yang pertama dia tuju bukan ke McDonald. Yang pertama dia tuju kemana? Tempat persekutuan. Saudara, kemana tempat yang kita tuju ketika kita ditolong oleh Tuhan pertama kali? Don Quixote? Gyomusupa? Family Mart? Kayaknya enak nih, habis dari penjara makan famiciki. Kemana kita duluan pergi? Petrus pertama kali yang ada di benaknya adalah, aku harus pergi ke tempat di mana seharusnya kami berdoa. Kemana Petrus pergi? Dan apa yang dilakukannya? Sampai dia di sana, dia menceritakannya. Dia diegomai. Diegomai itu artinya dia menceritakan dengan naratifnya yang lengkap. Bagaimana dia begitu bodoh sekali, bahwa dia sedang dicolek oleh malaikat, dia nggak ngerti, dia pikir itu penglihatan, dia ceritakan semua kebodohannya, dia ceritakan semua spektakuler peristiwa yang dihadapinya. Dia ceritakan bagaimana pada waktu mereka berdoa itu, Tuhan bekerja dalam dirinya, mengubahkan perspektifnya dan dia tahu, ini harus diceritakan, nggak bisa didiamin. Dan dia katakan kepada para murid, kasih tahu sama Yakobus dan seluruh saudara-saudara kita apa yang kuceritakan ini, supaya menjadi kekuatan buat setiap orang. Saudara, setelah kita menikmati pertolongan Tuhan, masihkah kita mengingat Tuhan? Masihkah kita mengingat orang-orang percaya mendoakan kita? Masihkah kita mengingat persekutuan yang mengasihimu dalam doanya? Atau kita hanya mengingat mereka kalau kita butuh bantuan? Hanya mengingat Tuhan kalau kita perlu menghadapi pergumulan? Adakah engkau mau menceritakan apa yang kau alami, pertolongan Tuhan itu kepada orang lain, atau kau simpan sendiri? Berita itu terlalu mahal untuk kita simpan sendiri, saudara. Ceritakan kepada banyak orang bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupmu. Kalau orang tidak mau menceritakannya, ada dua kemungkinan. Dia nggak peduli dengan orang lain yang diselamatkan seperti dia diselamatkan. Atau yang kedua, dia nggak yakin itu adalah anugerah Tuhan. Saudara, apa saja yang terjadi ketika umat Allah satu hati dengan sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan? Apa yang terjadi? Petrus dilepaskan. Petrus diubahkan. Rasul itu diubahkan perspektifnya. Jemaat diubahkan oleh Tuhan. Mereka makin mengerti bahwa mereka memiliki Allah yang Maha Kuasa. Ketika Roda membuka, Rode
membuka. Ada orang yang mengetuk, suaranya sih kayak Petrus. Tapi dia bilang, jangan-jangan hantunya. Dilihat benar Petrus. Murid-muridnya, bercanda kau. Dia kan masih di penjara. Padahal mereka yang berdoa untuk kelepasannya. Ketika Tuhan lepaskan mereka, tidak percaya secepat itu doanya. Pernah gak kita amazed? Doa kita kok cepat banget. Kayaknya baru kemarin Tuhan doanya. Saudara, jemaat belajar. Saudara perlu kita garis bawahi begini. Kita berdoa bukan karena doa itu berkuasa. Kita berdoa karena Allah yang kepadanya kita berdoa itu mengubah kita di dalam doa. Jadi kita berdoa bukan karena besar kuasa doa. Hati-hati itu kalimat itu kelihatannya enak tapi kurang alkitabiah, saudara. Memang doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar. Kuasanya yang mana yang besar? Kuasa doanya atau kuasa orang benarnya? Tidak kedua-duanya. Tapi kuasa Tuhan melalui kehidupan orang benar. Kita berdoa bukan karena doa itu berkuasa. Itu terlalu remeh. Kita berdoa karena Allah yang berkuasa yang kepadanya kita berdoa. Kita berdoa karena Allah yang berkuasa itu bisa mengubah kita melalui doa kita. Kemarin kita belajar dalam keluarga muda bahwa doa, ucapan syukur, doa kita kepada Allah itu juga adalah salah satu petunjuk buat kita untuk bisa mampu melaksanakan parenting. Bersyukur kepada Tuhan yang berkarya dalam anak-anak kita, itu menggambarkan bahwa kita mengerti apa yang sudah Tuhan kerjakan buat dia. Bukan fokus kepada apa yang belum Tuhan kerjakan buat dia. Jadi kalau orang tua hanya doa, Tuhan berkati dia, masa depannya, kehidupannya. Semua bicara tentang apa yang belum, kita lupa apa yang sudah. Itu cara yang kurang baik dalam parenting. Dan kita mengajarkan kepada anak-anak kita apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Yang mengubah engkau, syukurilah itu. Saudara, Tuhan menyatakan keadilannya. Tuhan diberitakan. Dan Tuhan menghukum Herodes. Kalau kita membaca Kisah Rasul 12 ayat 23. Ini baru ditampar malaikat, sudah kelojotan ya. Langsung mati. Dan akhirnya busuk dimakan cacing. Tapi yang paling penting, ayat yang ke-6. Ini dia kehendak Tuhan. Apa? Firman Tuhan makin tersebar. Kita baca sama-sama. Maka firman Tuhan makin tersebar, makin banyak. Apa yang menyebabkan firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak? Ada penganiayaan. Ada martir. Ada orang yang tekun sehingga dia menikmati pembebasan. Ada orang yang berdoa. Doa mereka membuat firman Allah makin tersebar luas. Saya tutup khotbah saya dengan kutipan ini. Saudara, dalam bukunya The Path of Prayer, Samuel Chadwick menulis begini. Samuel Chadwick adalah seorang pendeta gereja Metodis. Dia menulis, satu-satunya perhatian iblis adalah mencegah orang Kristen berdoa. Kenapa perlu dicegah orang Kristen berdoa? Iblis enggak takut kepada orang Kristen yang rajin baca Alkitab, belajar teologi, asal tidak suka berdoa. Iblis tidak peduli dengan orang Kristen giat bekerja, yang penting enggak berdoa. Iblis tidak peduli orang Kristen rajin ke gereja dan taat beragama, asal tidak berdoa. Iblis mentertawakan semua usaha, kerja keras, mengolok-olok kebijaksanaan karena intelektualitas kita. Tapi iblis hanya gemetar ketika kita berdoa. Saya pikir tidak ada yang tidak setuju dengan pernyataan dari Samuel Chadwick ini. Betul? Hanya doa yang membuat iblis gemetar. Hanya satu hati dan ketekunan doa umat itu yang membuat iblis gentar. Saudara, mari kita mengikuti teladan Kristus hari ini. Mari kita ikuti teladan para rasul, jemaat mula-mula yang bertekun dalam doa. Ada atau tidak ada ancaman, dari dalam maupun dari luar, jangan lengah, mari terus berdoa. Dan jangan lupa untuk bergantung kepada Allah yang penuh kuasa itu di dalam doanya. Mari kita
satu hati kita berdoa kepada Allah. Mari hadir di tengah-tengah seluruh persekutuan doa. Doakan seluruh hamba-hamba Allah dimanapun dia berada. Doakan seluruh anggota keluarga kita. Mari kita berdoa. Kepadamu kami bersyukur. Allah yang layak kami sembah. Allah yang mengasihi kami. Allah yang mengajar kami dengan firman dan kebenarannya. Tolong kami untuk bisa melakukan firman Allah ini. Belajar dari para rasul. Belajar daripada jemaat gereja yang dengan konsisten, setia dan tekun beribadah. Berdoa bersama-sama dalam satu suara, satu ketekunan di dalam satu keluarga. Tuhan, biarlah firman yang kami renungkan ini menegur kami, mengingatkan kami, dan terus memprovokasi hidup kami untuk tetap militan di hadapan Tuhan. Tetap stretch out dalam otot-otot doa kami. Tolong kami supaya kami bisa melakukan firman Allah ini. Bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang pasif, tapi menjadi murid-murid yang perfect di dalam melakukan kebenaran. Ada banyak hal yang belum kami mengerti. Di banyak hal kami adalah imperfect disciple. Tetapi hari ini kami mau belajar satu demi satu untuk tekun mengerjakan apa yang Tuhan ajarkan. Sertailah setiap jemaatmu, sertai hambamu ini, sertai seluruh anggota gereja. Dan hari ini seluruh hamba-hamba Tuhan di seluruh G3 di seluruh Jepang tengah memberitakan firman Allah. Berkatilah mereka, urapi dengan kuasa Allah. Teguhkan dan tegurlah seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah mimbar di seluruh G3 menjadi mimbar yang suci dan murni ketika firman Allah diberitakan di sana. Dan gereja terus bertumbuh dalam kemurnian iman percayanya. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sambil kami mengingat semua saudara kami, seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Terima kasih untuk Ibu Andita, Saudara Jeremy Dasa Ariel Siburian, Saudari Victoria Pardede, Bapak Darian, Bapak Yuda, Saudari Rachel Sachiko, dan semua saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan berkatilah. Yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan pulihkanlah. Tuhan sembuhkanlah. Dan bebaskanlah dari sakit penyakit yang menggenggam kelemahan tubuhnya, yang mengikat aktivitas fisiknya. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah Bapak Agustinus Chandra, Bapak Markus, Ibu Ellen, Bapak Stephen, yang tengah mengandung. Tuhan berkati kandungannya, Tuhan pimpinlah. Dan terus Tuhan peliharakan dalam kandungannya, bertumbuh dengan baik bayi yang dikandung bagi Ibu Desi Widianti. Tuhan berkati seluruh orang Kristen di seluruh dunia. Di Indonesia khususnya mengalami persekusi, Tuhan tolong mereka supaya bertekun di dalam doa dan setia berlutut di hadapan Tuhan dan dalam kebenaran firman Allah. Berkati gerejamu di tempat ini yang tengah bergumul juga untuk kepentingan pelayanannya, untuk seluruh tantangan-tantangan pelayanan. Tuhan berkatilah, Tuhan pimpinlah. Kami bersyukur untuk semua perbuatan Tuhan buat gerejamu. Dan terima kasih untuk semua anugerah Tuhan. Dan kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai